Saya nggak tahu ya Rudi Sutanto ya yang saya kenal Rudi Sutanto gitu. Jadi saya tidak mau berspekulasi mengenai siapa Rudi Sutanto yang CV yang kami terima. Beliau memang juga adalah strategi komunikasi dan jadi juga mewarnai di kementerian ini karena secara kementerian ini kan juga nggak cuma digital tapi juga bidang komunikasi. Cukup ya, makasih. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sederet fakta Menteri Komdigi Latik Rudy Valinka. Buzzer Jokowi jadi staf sus. Menteri Komunikasi dan Digital Komdigi Meuti Hafidz resmi melantik 21 pimpinan tinggi media dan pimpinan tinggi Pratama serta staf khusus yang akan membantunya pada hari Senin 13 Januari 2025. Saya percaya bahwa saudara-saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Ucap Mutia Hafidz saat sebelum mengambil sumpah para pejabat baru di lapangan Ananta Kupa, Jakarta Pusat. Pada formasi tersebut, Mutia memiliki 3 staf khusus. Mereka adalah Rudi Sutanto atau yang dikenal dengan Rudy Valinka sebagai staf khusus Menteri Bidang Strategis Komunikasi, artis Ralin Rahmat Syah yang ditugaskan sebagai staf khusus bidang kemitraan global digital, dan Aida Azhar sebagai staf khusus bidang hubungan antar lembaga dan program strategis. Sebagai informasi, Rudi Sutanto alias Rudy Valinka merupakan buzzer atau pendengung pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Rudi ditengarai mempunyai akun Twitter dengan nama Kurawa. Dua mantan pendengung Presiden Jokowi menginformasi kepada Tempo bahwa Rudi Sutanto adalah salah satu buzzer Jokowi. Tempo telah mencoba menghubungi Rudi Sutanto untuk meminta konfirmasi, namun hingga kini belum mendapat tanggapan. Berikut sederet fakta terkait penunjukan Rudi Sutanto sebagai staf khusus Menteri Komdigi. Rudy Valinka dikenal sebagai buzzer kontroversial. Sebelum menjadi staf khusus, ia dikenal sebagai pendengung kontroversial. Pada bio Twitter miliknya, akun @kurawa tercatat bergabung ke Twitter sejak Juni 2009. Pengikutnya hingga kini tercatat berjumlah sekitar 454.000 pengikut. Rudi pernah menuduh sejumlah media massa dibayar Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, untuk pencitraan. Tuduhan Rudy Valinka melalui Twitter dilontarkan pada Minggu 5 Januari 2020, sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat, dan mengunggah 4 tangkapan layar berita dari Kompas.com, Detik.com, Liputan6.com, dan Kumparan.com. 3 media online tersebut memuat berita tentang warga Jakarta meneriaki Anies dengan sebutan Gubernur Rasa Presiden ketika kerja bakti di Kelurahan Makassar, Jakarta Timur. Rudy Valinka juga menuduh Kompas, Detik.com, Liputan6, dan Kumparan dibayar Anies ratusan juta untuk memberitakan substansi yang menguntungkan Anies di seputar banjir Jakarta pada 1 Januari 2020 silam. Ketiga media tadi membantah tuduhan Rudy Valinka, sementara Rudy buru-buru mengancam media-media itu jika menempuh jalur hukum. Dia mengklaim bahwa netizen akan membantu dia menyerang media yang mengadukannya ke polisi dengan gerakan uninstall atau blok situs berita. Menteri Komdigi tidak tahu Rudy Valinka adalah buzzer Jokowi. Meski Rudy kerap memberikan pernyataan kontroversial di media sosial, Menteri Komunikasi Digital atau Komdigi Mutia Hafidz mengklaim tak mengetahui latar belakang Rudi Sutanto alias Rudy Valinka yang merupakan pendengung pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Saya nggak tahu, saya juga nggak terlalu main Twitter, kata Mutia di Kompleks Istana Kepresidenan pada hari Senin 13 Januari 2025. Mutia mengatakan dia menunjuk Rudi Sutanto menjadi staf khusus menteri di Komdigi atas pertimbangan keahlian. Mutia mengatakan dirinya menerima CV Rudi. Mutia mengklaim CV Rudi menyebutkan bahwa dia merupakan ahli strategi komunikasi. Komdigi, kata dia, tidak hanya menerima ahli digital tapi juga ahli komunikasi. Karena expertise di bidang komunikasi, kan tadi saya sudah menjelaskan teman-teman, ujar Mutia. Kata YLBHI soal penunjukan Rudy Valinka jadi staf khusus menteri.
Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI, Muhammad Isnur mengatakan penunjukan Rudi sebagai staf khusus Menteri Bidang Strategi Komunikasi di Kementerian Komunikasi dan Digital menjadi bukti nyata bagaimana pemilihan figur dilakukan bukan dengan memperhatikan faktor keahlian yang dimiliki. Ini syarat konflik kepentingan, kata Isnur saat dihubungi pada hari Senin 13 Januari 2025. Konflik kepentingan yang dimaksud Isnur adalah menunjuk figur dilakukan dengan pertimbangan faktor kedekatan belaka. Ia khawatir penunjukan figur yang didasari kepentingan bakal berdampak buruk bagi kerja kementerian nantinya. Menurut Isnur, masih banyak ahli komunikasi yang lebih kompeten untuk ditunjuk menjadi staf khusus menteri ketimbang memilih seorang dengan latar belakang pendengung. Saya nggak tahu ya Rudi Sutanto ya, yang saya kenal Rudi Sutanto gitu. Jadi saya tidak mau berspekulasi mengenai siapa Rudi Sutanto. Yang CV yang kami terima, beliau memang juga adalah strategi komunikasi dan jadi juga mewarnai di kementerian ini, karena secara kementerian ini kan nggak cuma digital tapi juga bidang komunikasi. Cukup ya, makasih.